Kenapa? Usaha berdasarkan passion itu biasanya yang akan langgeng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan saya ODRJ dalam channel Explore Media. Programnya UMKM tentunya. Nah, alhamdulillah saat ini gue udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ibu Jenny, Iya, gimana benar. kabarnya atuh? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat. Sehat itu. Udah tadi macet nggak perjalanan? Lumayan dari Bintaro. Bintaro Iya. naik kereta, Kak, alhamdulillah ada yang antar jemput. antar jemput Grab. Iya, begitulah. Memanfaatkan jasa online ya. Benar. Ini saya pengen nanya-nanya ke, saya manggilnya apa tuh? Teteh, Teteh Nyonya, boleh. Nyai, atau Neng, Neng mau udah ini teteh ya. Teteh, Iya. oh ya, Teh Jenny gitu. Teteh kan udah cukup lama bermain di dunia apa sih? UMKM apa UMKM, ya, benar. Handicraft atau apa ya Iya. sepertinya gitu kan. Itu udah berapa lama Teh? Kalau di craft sih baru 2 tahun. 2 tahun? Iya. Tahun berapa itu? Mulai Berarti 2018. 2018. Iya, sebelumnya udah malang melintang di beberapa usaha. Ya, kuliner pernah. Oh, lu kuliah pernah juga? Pernah, ya. Masak apa? Ya biasalah Sunda tuh, ngaliwet. Teteh bisa masak? Enggak kan kalau kita punya ide, yang Oh, masak ide. ada chefnya. Oh, jadi tetap nyuruh. Iya. Bibi, Nah, lagi gitu. kesini. Janet. Ya. Terus itu kerajinannya berupa apaan? Nah, kerajinannya ini berbentuk anyaman dari pandan, rotan. Pandan, rotan. Ya, Oh, pandan, rotan. Udah berapa banyak produk-produk yang dibikin sama Teteh? kalau produk sih sampai saat ini sudah variannya lebih dari 10 ya. Iya, lumayan banyak. Tapi sebelum itu Teteh, tapi sebelum Teteh bermain di handicraft semacam itu UMKM, ada nggak sih yang sebelum Teteh main ini UMKM, misalkan profesinya apa sih sebelumnya? Kebetulan saya sebagai pengajar di salah satu universitas swasta di Dosen, Tangsel. Sobat Benar. Explore. Jadi alhamdulillah kita kedatangan dosen ini. Jadi kena 3 semester. 3 semester, 3 SKS. 3 SKS, iya. 3 SKS. Materi kewirausahaan. Kewirausahaan, bener. Oh, jadi dosen masih kan masih Benar, aktif? masih. Oh, luar biasa. Jadi di samping dosen ngajar juga, terus Teteh punya usaha kegiatannya termasuk di kelas semacam Iya, ini. malah sebenarnya tuh awalnya punya usaha karena saya mengajar. Dapat mata kuliah kewirausasahaan itu tertantang. Bagaimana ngasih contoh ke mahasiswa, kan tidak bisa hanya teoritis ya. Kadang ditanya, Bu Jenny usahanya apa? Waktu awal-awal ya kan sempat ini juga gagapan. Kalau ngasih contoh yang kita nggak real kan istilahnya nanti wah ngasih contoh yang nggak sesuai. Nah dari situ tertantang bahwa memang harus kita mulai dari kita sebagai pengajar, yaitu membuka usaha sendiri gitu. Ini Teteh buat sendiri atau memang ada orang yang ngebantuin Teteh nih buat handicraft ini? Ya, kalau handicraft anyaman ini saya dari barang setengah jadi. Nah itu saya buat jadi barang jadi. Jadi saya lebih ke hiasnya. Itu dengan seni decopets. Jadi bahan baku nih udah ada. Udah gitu. dari Teteh kampung ambil. sendiri, iya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Bener, bisa. Raja Pola. Nah bener, di Raja Pola. Raja Pola. Iya. Tasikmalaya. Oh, jadi Teteh udah dari bahan baku udah ada, Iya. terus dihias tuh Bener. biar estetik katanya. Iya, ada nilai tambahnya. Ya, jadi dengan namanya istilahnya seni decopets ya. Karena kan ilmu itu harus kita terus pelajari. Karena kalau dijual istilahnya produk lokal ya, biasanya nggak ada yang lirik ya. Standar lah gitu ya. Biasanya yang lirik malah biasanya pihak-pihak dari luar ya, maksudnya kalau orang kita sendiri kan rata-rata nyarinya tuh brand ya. Walaupun KW tapi nyarinya brand kan. Berarti Teteh main di sosmed juga ya? Main di sosmed. IG, sosial. IG iya. Oh, pantesan. Iya. Jadi kira-kira udah berapa puluh galeri Teteh punya? Kalau galeri sih masih 2 sih. Alhamdulillah 2 atuh mah. Kalau satunya misalkan berapa di ruko apa gitu Teh? Iya. Masya Allah tuh. Di rumah karena produksi, lalu yang kedua itu saya dengan kolaborasi dengan teman, dia punya resto di daerah Pamulang dekat kampus juga. Saya buka galeri di sana. Banyak Iya. juga.
Jadi yang di Jakarta ada nggak teh? Ada kan ya? Jakarta belum. Saya kan daerahnya Tangerang Selatan. Dua-duanya Tangerang Selatan. Ternyata Jakarta masih online. Siapa tahu teteh nanti ya kan sobat ekspor ya kan. Saya mau buka ini nih galerinya handicraftnya Teh Jenny gitu kan. Nanti bisa kontak saya nanti biar saya akomodir gitu. Benar sekali. Ya. Oke, kembali ke handicraft ya. Ini kira-kira kalau ada contoh produknya Teh? Ada, kebetulan bawa ya. Biar sobat ekspor tahu gitu kan. Kira-kira produk apa? Ya. Jadi produk anyamannya ini ya. Ini kadang saya combine dengan karena lagi trennya bahan goni ya. Ini saya pesan ke pengrajin. Jadi desain ini saya pesan ke pengrajin. Ini dihias dengan seni dekopes. Nah, karena masa pandemi ya, kita buka dalamnya. Ini lagi tren saya, yaitu dengan masker. Wow, ya. Ada maskernya. Iya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini, bagaimana kondisi pandemi itu malah jadi peluang buat kita berwirausaha. Oke. Iya. Tapi nggak kira-kira kalau di penjualan sebelum masa pandemi dan sesudah pandemi itu berbeda jauh nggak Teh? Iya pasti berbeda jauh. Kalau misalnya karena craft ini kan siapa yang orang melirik craft ya di masa pandemi ya. Sebelum pandemi saya produknya bisa sampai Malaysia. Ya, jadi tahun 2019 udah tembus coy Asia Tenggara, Malaysia tuh ya, Singapura nanti ini. Mudah-mudahan amin. Sudah ada permintaan lagi dari Turki insya Allah. Turki? Iya. Alhamdulillah banget. Mudah setelah pandemi ya. Orang, amin, mudah-mudahan ya. Siapa tahu kan dari ini bisa umrohin orang banyak gitu ya Teh. Iya, amin. Supaya barokah. Kalau boleh kisi-kisiin tahu dijual berapa Teh ini Teh? Kalau ini karena satu set dengan masker ya, saya sekitar 75.000. 75.000. Iya, kebetulan alhamdulillah galeri gelis itu saya selalu dengan survei pasar ya, harga jual di luaran itu saya termasuk lebih murah dibanding pesaing. Kalau grosiran? Grosiran Tanah Abang kita. Betul, saya punya reseller. Oh, ini reseller Tanah Abang? Bukan, maksudnya reseller itu misalnya komunitas, ibu-ibu pengajian, ya terus ibu-ibu arisan, itu saya jadikan reseller. Jadi alhamdulillah saya itu banyaknya itu dari reseller. Ya, pemasarannya. Jadi tidak hanya dari outlet, dari galeri, tapi saya punya beberapa, sampai saat ini ada sekitar 10 reseller. Iya. Kalau hitung-hitung kira-kira omset per bulannya ya kan dikalikan reseller berapa banyak gitu kan, harus ada galeri di sana dan di sini gitu kan, omsetnya kalau boleh tahu nih siapa tahu sobat ekspor pengen tahu, jadi inspirasi gitu kan buat mereka pengen ikutan juga nih atau misalkan jadi reseller dari Teteh Jenny gitu kan. Berapa Teh? Ya fluktuatif ya. Ya kalau sebelum masa pandemi sih per bulan itu 5 sampai 10 juta sih dapat. Ya. Iya. Iya benar sekali. Nggak tahu ya. Saya kadang tahu. Nanti dilaporkan ya. Tapi pas masa pandemi ini kan kita menyesuaikan ya. Karena memang waktu awal pandemi itu kan dari bulan Maret saya sempat tidak ada penjualan ya. Karena melihat peluangnya ternyata dengan konsep masker ini baru ada penjualan itu naik terus menerus, dan saya dengan mengasih nilai tambah produk-produknya, nah baru udah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi tidak kemungkinan juga besok siapa tahu Teteh bahan bakunya dari Teteh juga nih. Iya, insya Allah. Ya kan, finishingnya dari Teteh juga nih, ya kan, memberdayakan UMKM lokal nih. Iya, gitu pengrajin-pengrajin itu. Rencana kedepannya sih seperti itu, karena otomatis kosnya lebih murah untuk bahan baku. Kalau kita langsung menggait beberapa pengrajin. Kalau saat ini memang karena di Raja Pola itu ada saudara di sana. Jadi faktor family juga nih usaha. Karena di sana kadang Teh, ya, saya punya produk-produk tapi nggak laku-laku. Udah sini ya saya bantu dengan ilmu sedikit ya, yaitu memasarkan lewat online dan memolesnya dengan nilai tambah seni dekopes. Ada sekolahnya tuh Teh, biasanya ilmu pemasaran tuh Teh. Benar sekali. Iya, jadi nggak langsung memasarkan begini, caranya kayak gimana gitu kan. Jadi asal muasal Teteh misalkan, Teteh kan baru ngebangun, udah cukup 2 tahun ya? Iya, sudah 2 tahun. Kalau craft ini kerajinan. Iya, 2 tahun ini udah ya lumayan lah. Itu ilmu marketingnya udah luar biasa tuh Teh. 2 tahun tuh bisa nyebar kemana-mana. Udah ada di Malaysia juga. Ya, besok rencana mau tembus ke Turki. Insya Allah. Semacam itu ya. Iya.
ini kira-kira hak ciptanya gimana teh? Iya, kebetulan saya ikut komunitas UMKM juga ya di Tangerang Selatan, di Dinas Koperasi. Iya, terus. Jadi pertama kita untuk naik kelas itu kan berproses ya. Jadi kemarin itu berkaitan dengan izin usaha kita sudah punya, lalu berikutnya kita ke Haki ya. Oh iya, ya. Insya Allah kita berproses ke sana ya, karena berkaitan juga sudah disampaikan bahwa produk kita itu minimal kalau mempunyai nilai jual, artinya kita secara legalitas itu secara hak ciptanya sudah kita punya gitu. Ya itu namanya UMKM naik kelas ya. Iya, naik kelas upgrade gitu. Benar sekali. Naik kelas dari itu. Tapi memang menarik sih ada maskernya. Jadi sobat explore atau sobat dimanapun berada, kalau misalkan memang ada di Tokopedia nggak sih? Saya belum ke marketplace. Oh, belum ke marketplace? Iya, masih di IG, grup-grup WA komunitas sama reseller. Oh, reseller gitu. Iya. Jadi mereka ngambil banyak, misalkan mau jual lagi. Iya. Gitu. Jadi memang sangat luar biasa, saudara-saudara nih. Sobat explore, ada maskernya loh, bonus, ya kan? Di samping masker, bonusnya kantong plastik. Kantong plastik buat wadah itu. Nggak mungkin bawa gini kita ya? Iya, mengurangi. Biasanya saya sudah dengan atas, karena kan kita mengurangi plastik juga. Ada goodie bag. Iya, dengan goodie bag-nya juga. Ungu. Iya. Backgroundnya warna ungu ya. Iya. Artinya selalu semangat. Selalu semangat. Ada nomor kontaknya juga di sini. Jadi kalau mau dapat nomor kontaknya Mbak Jenny, harus beli ini dulu, bro. Sobat Explore, beli ini, dapat kontaknya Mbak Jenny di bawah sini nih. Nanti bisa hubungin Mbak Jenny langsung. Gitu. Nah, satu lagi teh sebenarnya pengen coba nanya-nanya lagi sih sebenarnya sih. Pesaing teteh banyak sih kalau di dunia handicraft semacam itu? Atau banyak lah. Banyak banget ya? Banyak. Handicraft, iya. Jadi sebelum saya turun di handicraft, kan gini, saya turun di handicraft itu pertama karena peluang ya, yang tadi saya dari daerah Tasikmalaya, ada produk-produk lokal yang saya pikir ini suatu potensi untuk saya naikkan dengan seni Dekopes ya. Tapi pasti saya riset pasar dulu kan. Wah, ya. Riset tuh. Iya. Siapa sih pesaing yang sudah bermain di craft Dekopes? Pastinya banyak ya. Nah dari situ saya mempelajari ya apa sih keunggulan dan kelemahan masing-masing dari pesaing. Ya terutama saya lebih di harga jual tadi. Harga jual? Main di harga jual. Harga jual lebih di bawah sedikit. Di bawah, cuman kualitasnya tetap kualitas tetap dong. Tetap yang sampai Malaysia tembus masa sih harga lalu ini? Service pelayanan. pelayanan. Iya, karena terus terang ini kan seni ya. Terkadang ini kan pemesanan by custom ya. Bu Jenny saya mau motifnya begini. Nah, kita harus sabar ya. Oh, karena custom berapa minggu tuh? Kalau PO itu 3 hari sampai 1 minggu. Oh, sampai di tempat? Iya, sampai tempat. Sampai di tempat 1 minggu, pengiriman gitu? Pengiriman, iya. Gitu. Karyawannya udah banyak berarti, Mbak? Nah, kalau karyawan sebenarnya saya, karyawan itu masih sekitar baru 2 orang. Saya lewatnya dengan produksi dengan Bayi Mitra. Oh. Jadi saya punya pemberdayaan ke ibu-ibu. Ilmu ngajarnya ilmu ngajarnya kepake berarti ini ilmunya kepake jadi kan mengurangi bayar gaji karyawan. Apalagi dimasuk COVID ini. Benar. Iya kan. Tapi setidaknya itulah Teteh bisa ngebantu saudara-saudara lainnya ya kan? Berkarya. Karena kan gitu tujuannya karena jiwanya pengajar ya. Jadi nggak sekedar profit. Jadi share ilmu. Kebetulan saya buka kelas-kelas juga pelatihannya. Jadi 2 saya. Yaitu menjual produk dan ada pelatihan-pelatihannya. Oh, jadi kalau memberikan mereka satu paket, gitu kan, di samping dapat ini, ya kan, dapat pelatihannya juga, gitu. Pelatihan ada biaya-biaya untuk pelatihan plus dapat paket produk. Ini baru ilmu akademisinya main nih, Sobat Explore gitu kan. Ini nggak main-main nih, memang serius nih produknya gitu. Ya harus diseriusin. Serius. Oke, Teh. Aku minta ini dong istilahnya kisi-kisi lah buat Sobat Ekspor gitu kan. Bagaimana mereka agar inspirasinya itu semangat gitu kan, membangun bagaimana gitu Teh, biar Sobat Ekspor paham gitu. Iya. Baik ya. Jadi memang kalau untuk memulai bisnis ini pertama dari niat ya. Niat kita bahwa kita memang harus mempunyai niat yang teguh bahwa kita mau menjalankan bisnis ini dengan suatu resiko. Jadi memang
tidak hanya tujuannya mengambil keuntungan atau cari profit, ya itu kan tujuan utama. Nah, tapi ada tujuan lain, yaitu kita bisa mendapatkan tadi ya teman, juga bisa mendapatkan istilahnya kita berbagi, sharing yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Jadi kembali ke niat kita. Lalu kedua adalah kita berdasarkan passion, syarat saya. Ya, kenapa usaha berdasarkan passion itu biasanya yang akan langgeng. Ya, saya misalnya pernah usaha kuliner, ya. Saya nggak terlalu bisa masak, tapi passionnya pasti suka makan kan? Iya. Oke, badan saya lebar. Iya. Tapi istilahnya apa? Ada beberapa kondisi memang sempat kolaps gitu ya usahanya. Nah, itu tidak menjadikan saya patah semangat. Lari ke usaha jasa berikutnya ada pendidikan. Saya pernah punya bimbel. Itu franchise juga. Karena kebutuhan juga bimbel ya, karena saya di bidang pengajar. Nah, terakhir ini adalah saya usahanya craft. Ya, orang tidak akan berpikir bahwa usaha craft memang akan untung. Ya, tapi karena kita dengan niat teguh, passion kita, dan istilahnya kita selalu, ketiga adalah selalu kreatif dan inovasi. Benar. Ya. Mantap. Oke, Teh. Ya. Terima kasih banyak udah mau datang di Studio Sama-sama. 8 gitu kan. Semoga usaha Teteh makin lancar, Amin. makin sukses, makin maju, dan sobat ekspor juga siapa tahu pengen ini kan. IG-nya apa sih, Teh? IG-nya galeri.gelis1. Satu. Iya. Oke, sobat ekspor, demikian obrolan santai saya dengan Teteh Jenny gitu kan. Sampai ketemu di program selanjutnya. Salam Ekspor Media.